Baik, saya Florensana Cice, NIM 19104170009, kelas pagi C, Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Pada video kali ini saya akan menjawab UAS dari Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja kita pada bagian A. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dan mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional karena selain juga mata kuliah manajemen pemasaran internasional sangat penting dipelajari, absensi juga mempengaruhi dalam hal penilaian dosen. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Saya hadir di perkuliahan daring sebanyak 9 kali dan juga itu karena dosen banyak halangan untuk hadir. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Banyak yang saya pelajari dalam perkuliahan daring yaitu saya banyak tahu tentang proses pemasaran, strategi-strategi pemasaran, dan juga banyak teori yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Tugas terstruktur yaitu mahasiswa disuruh membuat video presentasi mengenai materi tentang mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Untuk materi-materinya sebagai berikut yaitu yang pertama, karakteristik bisnis internasional. Yang kedua, ada ringkasan 3 video materi tentang manajemen pemasaran internasional. Yang ketiga, strategi pemasaran produk ke luar negeri untuk ekspansi pasar. Yang keempat, materi tentang ekspor. Yang kelima, materi tentang strategi pemasaran internasional. Yang keenam, strategi promosi pemasaran internasional. Yang ketujuh, bisnis internasional manajemen distribusi. Yang kedelapan, perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kesembilan, The Cultural Environment of Global Market. Yang kesepuluh, hukum perdagangan internasional. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana kuliah daring mata kuliah manajemen pemasaran memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Kesan saya selama mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran internasional sangat menyenangkan, tapi kadang saya merasa kesulitan dalam belajar manajemen pemasaran internasional. Karena kemampuan saya dalam memahami materinya kurang, saya berharap mata kuliah manajemen pemasaran internasional membuat saya mengerti bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Platform media yang digunakan dosen untuk memberikan kuliah manajemen pemasaran internasional yaitu yang pertama, kita gunakan Google Meet, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Classroom, yang keempat YouTube. Bagian B. Pertanyaan pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada perusahaan internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional dan juga masyarakat global. Sebagai pangsa pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya dengan tidak merendahkan budaya orang lain, melainkan mematuhi adat istiadat tempat di mana yang akan dituju sebagai pangsa pasar. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik masuki pasar internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan domestik masuki pasar internasional, yaitu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keempat, perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensial sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Yang kelima, perluas pasar dan tingkat keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produk sehingga menyebabkan kerugian.
Pertanyaan nomor 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Adapun hambatannya yaitu tarif barrel atau hambatan tarif. Tarif pada dasarnya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seorang importir kepada pemerintah untuk membawa masuk suatu barang ke negaranya. Pertanyaan nomor 4. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Ada 5 alasan mengapa perusahaan harus mengetahui segmentasi pasar. Yang pertama, memudahkan fokus pemasaran. Yang kedua, membantu memberi pelayanan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk. Yang keempat, kesempatan melakukan ekspansi pasar. Yang kelima, komunikasi jadi lebih tertarget. Segmentasi pasar yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan yaitu yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua, segmentasi harga, yang ketiga, segmentasi media, yang keempat, segmentasi demografis, yang kelima, segmentasi waktu. Bagian C, judul video yang pertama yaitu pemasaran internasional versus pemasaran global. Makna judul yang pertama yaitu pada umumnya, istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan saling dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Teori-teori pada video yang pertama yaitu, yang pertama, pengertian internasional dan global, yang kedua, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, yang ketiga, why go internasional, yang keempat, jenis pemasaran internasional, yang kelima, tipologi perusahaan internasional multinasional dan global, yang keenam, ciri-ciri khas tiap dekade, yang ketujuh, integrasi global. Manfaat dari video yang pertama itu saya lebih tahu tentang manajemen pemasaran internasional dan pemasaran global. Wawasan yang saya dapat yaitu saya tahu apa itu bahasa internasional dan pemasaran global dan juga faktor-faktor yang mendorong perusahaan domestik ke pasar internasional. Judul video yang kedua yaitu lingkungan, budaya, dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Makna judul yang kedua yaitu pemasaran menggunakan budaya sebagai dasar analisis konsumen dan keputusan strategi perusahaan, karena budaya menjadi landasan manusia dalam bertindak, bersikap, dan bertingkah laku dalam masyarakat. Teori-teori yang ada dalam video yang kedua itu, yang pertama, definisi dari budaya, yang kedua, elemen-elemen budaya, yang ketiga, perbandingan antar budaya, yang keempat, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, yang kelima, budaya organisasi, yang keenam, global customer relationship management. Manfaat yang saya dapat yaitu saya lebih tahu tentang pentingnya budaya dalam lingkungan bisnis internasional maupun global. Wawasan yang saya dapat dari video yang kedua yaitu saya tahu definisi dari budaya, elemen-elemen budaya, dan pengaruh budaya dalam bauran pemasaran internasional. Baik, sekian dari jawaban UAS Manajemen Pemasaran Internasional. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.